Jadi masuk semua ya? Jadi bertanya pengertian puisi itu apa? Ada yang tahu? Ya, kalau dulu. Puisi merupakan seni tektonis yang menggunakan bahasa sebagai kualitas estetika. Ya betul. Coba ada yang lain? Coba di bagian sebelah. Zain ya? Ya coba Mbak Zain. Puisi merupakan karya seni berupa tulisan yang menggunakan kualitas estetika keindahan bahasa sehingga berfokus pada bunyi, irama, dan penggunaan diksi. Ya betul. Jadi puisi itu sebuah karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran. Terus dituangkan menggunakan kata-kata yang indah. Betul sekali. Kalau menurut kalian manfaat puisi bagi pelajar itu apa? Ya menambah kreativitas. Terus Hansa ada ya menambahkan daya imajinasi kita sebagai pelajar. Nah, itu terus apa lagi? Ya dapat menuangkan pikiran dan perasaan dalam sebuah kata-kata yang indah. Misalkan kamu sedang merasakan sedih, itu kamu bisa menuangkannya ke dalam sebuah puisi. Jadi rasa sedihmu itu bisa tercurahkan. Jadi agak mengurangi kesedihanmu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Fatimah akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama nanti kalian Bu Fatimah minta untuk mengerjakan kuis di Wordwall. Itu sebuah aplikasi. Nanti kalian mengerjakan kuis di situ. Kemudian linknya atau tautannya Bu Fatimah share di Google Classroom. Jadi nanti kalian mengerjakannya melalui HP masing-masing. Kemudian setelah dikerjakan itu jangan lupa ditulis namanya, nama kalian, nomor absen dan kelas gitu. Coba sekarang dicek dulu HP-nya. Kuisnya seperti yang ada di layar ya. Seperti yang ada di proyektor. Di Bu Fatimah berikan contohnya. Jadi kamu klik start. Kemudian ada pertanyaannya. Lalu dipilih salah satu jawaban yang menurutmu tepat. Misalkan ini, tanteku memberi buah tangan dari Mekah setelah pulang umroh. Nah, menurutmu itu jawaban yang tepat apa? A, B, C, atau D? Setelah itu diklik jawaban yang tepat. Nah, kalau sudah silahkan ke soal berikutnya. Nah, itu ada 15 soal kamu kerjakan. Nanti waktunya 5 menit. Yuk, sekarang dicoba dulu. Ini modalnya mengenai unsur-unsur pembangun di dalam sebuah puisi. Jadi ada unsur fisik dan unsur batinnya. Sama-sama. Yang pertama ini, Rena naik Garuda ke Jakarta kemarin, itu adalah contoh majas. Lalu berikutnya, susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dan yang terakhir, keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Dari Wordwall tadi, kamu bisa mengetahui unsur-unsur pembangun puisi. Nah, pada kesempatan kali ini, Fatimah akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam LKPD ini nanti ada sebuah puisi bernama atau berjudul Serenada Hijau. Nah, setelah itu nanti kalian cari unsur pembangun puisi Serenada Hijau tersebut berdasarkan pertanyaan
halaman kedua. Nah, kalian mengerjakannya secara berkelompok 4 orang ya, 3 sampai 4 orang. Jadi kalian diskusikan, setelah itu dipresentasikan. Ya, sekarang kita lanjutkan ke presentasi. Silakan yang maju presentasi pertama, kelompok Muhana. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, bagaimana irama yang terdapat di dalamnya? Iramanya diekspresikan karena sebagai wujud sebuah perasaan rindu yang mendalam. Silakan kalau ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompoknya Muhana, menanggapi terkait pertanyaan atau untuk mengomentari penampilan dari kelompok Muhana. Ya, silakan Zain. Unsur batin tadi apa? Unsur batin itu membangun fungsi dari dalam yang tidak secara langsung dalam pencernaan omongan tersebut. Kita harus membaca dulu, terus kemudian kita mendalami dulu arti apa baru kita mengetahui tema, perasaan, nada, dan amanat. Sudah Zain. Apakah ada pertanyaan lain? Tanggapan terkait penampilannya kelompok Muhana? Kalau tidak ada, bisa diakhiri. Baik, sampai tutup ya. Terima kasih sebelumnya telah mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas bahasa Indonesia tentang puisi Serenada Hijau. Biarkan saya yang bersatu majas apa saja yang ada di dalam puisi Serenada Hijau. Hasil diskusi kami mengatakan di dalam puisi Serenada Hijau terdapat 2 majas. Yang pertama, personifikasi. Bila bulan menegur salam dan terdengar batu yang meledak, merupakan kiasan yang mempersamakan benda dengan manusia, di mana benda mati dapat berbuat dan berpikir layaknya manusia. Dan majas kedua, majas pengulangan atau paralelisme, upacu kudaku yang terus berulang beberapa kali. Soal nomor 2, bagaimana irama yang tergambar di dalamnya? Irama di dalam puisi ini diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan rasa rindu dan kasih sayang yang begitu mendalam. Soal yang terkandung dalam puisi Serenada Hijau. Jawaban. Temanya ialah tentang perjuangan dan rindu di mana penulis merindukan seseorang yang ia sayangi. Nomor 8. Apa tipografi puisi Serenada Hijau? Jawabannya, puisi tersebut menjorok ke tengah atau susunan puisi atau paragraf tersebut berada di tengah halaman. 9. Jelaskan jenis puisi dari Serenada Hijau. Berikan pendapatnya. Nomor 9 ialah puisi baru romansa karena puisi ini tidak terikat sama sekali dengan aturan-aturan yang ada pada puisi lama. Dan puisi ini juga mengungkapkan perasaan yang umumnya menimbulkan efek romantisme. Nomor 10. Kita bahas bersama. Majas yang
benda mati seolah-olah hidup dan berperilaku seperti Manusia. Contoh di dalam puisi Serenada Hijau apa? Bila bulan menegur Ya, bila bulan menegur salam. Kemudian majas, apa lagi? Paralelisme. Majas paralelisme itu apa? Majas paralelisme adalah majas yang menggunakan kata pengulangan dalam suatu puisi. Contoh dalam Serenada Hijau adalah apa?